Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatun Nasira. Saya adalah dosen Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dharma yang telah saya lakukan di bidang pengajaran untuk salah satu mata kuliah pokok saya, yaitu keselamatan proses. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang dapat diambil di semester 7. Namun dia juga dibuka baik di semester genap maupun gasal dengan mode luring. Bagian pertama adalah deskripsi. Kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai aspek-aspek keselamatan umum yang ada di pabrik kimia. Aspek keselamatannya sendiri berfokus pada 3 bahaya utama, yaitu kebakaran, ledakan, dan kebocoran bahan beracun. Pada kuliah ini jenis-jenis kecelakaan, mekanisme, pencegahannya, serta penanggulangan dari 3 bentuk kecelakaan tersebut semuanya akan dibahas lalu diimplementasikan dalam praktek hazard identification, risk assessment, dan determining control atau yang sering dikenal di kalangan industri dengan nama HIRA-DC. Nah, sebagai penunjang praktek HIRA-DC, prinsip-prinsip tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta pengendalian bahan beracun dan berbahaya atau B3 juga akan didiskusikan di mata kuliah ini. Bagian kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah untuk keselamatan proses ini berdasarkan kurikulum 2021. Yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi sumber bahaya utama di pabrik atau proses kimia. Yang kedua, mampu mengaplikasikan prinsip keselamatan pada perancangan atau melakukan modifikasi perancangan pada beberapa alat pabrik. Yang ketiga, mampu menggunakan piranti lunak simulasi komputer untuk memodelkan sebuah kebocoran bahan ya, loss of containment of chemical, dan bahaya kecelakaan yang menyertainya. Yang keempat, mampu melakukan penilaian risiko ya, atau risk assessment pada yang sederhana saja pada sebuah diagram proses kimia atau suatu deskripsi proses kimia. Yang kelima, mendiskusikan urgensi prinsip dasar tata kelola kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Bagian ketiga yaitu materi dan metode pembelajaran. Jadi materinya bisa dibagi jadi 10 materi besar, yaitu pertama kebakaran, kedua ledakan, ketiga pelepasan bahan beracun. Materi 1, 2, dan 3 ini kita sebut sebagai bagian dari materi mekanistik keselamatan proses. Jadi teori mekanistik tentang bagaimana suatu kecelakaan itu terjadi. Kemudian keempat ada keselamatan reaktor dan kelima keselamatan tangki penyimpan. Jadi di sini sudah diinkorporasikan ke aspek perancangan. Kemudian keenam adalah studi kasus kecelakaan besar industri kimia, yang ketujuh simulasi pelepasan bahan beracun, dan kedelapan simulasi kebakaran dan ledakan. Jadi 6, 7, 8 ini semuanya studi kasus. Untuk 7 dan 8 bentuk pembelajarannya ditambahkan dengan praktikum karena khusus materi yang menggunakan software. Kemudian ke-9 resiko dan penilaian resiko yang skupnya dimulai dari identifikasi bahaya hingga menentukan kontrol atau mitigasi, dan yang terakhir adalah manajemen K3 ya. Bentuk pembelajaran utamanya adalah ceramah interaktif, sementara metode pembelajarannya ada tadi diskusi kelompok dan studi kasus. Bagian keempat adalah pustaka ya. Pustaka yang digunakan di mata kuliah ini kalau menurut RPS terbaru yang direvisi terakhir tahun lalu, tahun 2024, pustaka utamanya adalah buku berjudul Chemical Process Safety Fundamentals and Application. Ini adalah buku karangan dari Daniel A. Crow dan Joseph F. Lovar, ya, edisi ketiga diterbitkan oleh Prentice Hall tahun 2011. Kemudian untuk pustaka pendukung, sejak tahun 2021 ada modul ya, untuk modul simulasi pelepasan bahan beracun yang saya buat sendiri. Modul ini hanya berlaku untuk kalangan internal. Tahun 2000 juga modul untuk yang simulasi ledakan, vapor cloud explosion, juga untuk kalangan internal. Lalu khusus untuk semester terakhir ini yang baru saja selesai,
ada referensi tambahan dari penelitian 2 semester terakhir ya, yang saya publikasikan dari penelitian saya mengenai penilaian resiko di operasi instalasi pengolahan air limbah rumah sakit. Ini menjadi bahan pengayaan untuk mata kuliah analisis risiko. Kemudian kelima adalah asesmen. Asesmen yang digunakan di mata kuliah ini ada berupa pertama kuis, lalu kemudian ujian tulis, yaitu UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa diminta membuat laporan simulasi kecelakaan dari pemodelan yang dilakukan di software laboratorium. Kemudian yang keempat ada mahasiswa juga diminta membuat laporan studi kasus yang mengimplementasikan prinsip tadi hazard identification, risk assessment, dan determining control. Mungkin terlihat ada gambar di situ adalah tampilan kuis, karena kuis di sini dilakukan secara online di platform sekarang namanya Wayground, dulu Quizizz ya. Kuis ini untuk materi-materi yang berupa teori mekanistik tadi, kebakaran, ledakan, pelepasan bahan beracun, yaitu sebagai review di akhir perkuliahan, di akhir pertemuan, setiap pertemuan kuliah. Kemudian ada juga bisa dilihat ada contoh portofolio mahasiswa, yaitu laporan dari simulasi pemodelan kecelakaannya. Di sini menggunakan software Consequence Modeling FX. Ada indikator penilaian berupa yaitu mampu melakukan simulasi pelepasan bahan flammable menggunakan software, mampu melakukan input data alat dan kondisi dengan akurat, mampu menyajikan data dalam bentuk peta area terdampak, dan mampu menganalisis hasil simulasinya. Jadi ini adalah tugas yang dilakukan berkelompok. Kemudian ada juga ini contoh portofolio mahasiswa untuk studi kasus HIRA DC. Di sini diberi soal yaitu melakukan asesmen risiko pada proses pengisian tangki gasolin. Salah satu contoh soalnya. Di sini mereka diminta menyusun risk register dan memberikan rekomendasi pengamanan tambahan dan bagaimana safeguard tambahan tersebut, piranti keselamatan tersebut mampu menurunkan resikonya, baik dari segi likelihood-nya maupun konsekuensinya. Ya, indikator-indikator yang dinilai di tugas studi kasus ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep resiko dan parameternya, bagaimana mereka mampu melakukan identifikasi resiko dari suatu proses, dan lalu bagaimana mereka mampu mengevaluasi resiko tersebut dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi dari hasil evaluasi resiko. Begitu. Berikutnya akan saya berikan contoh cuplikan dari video saat perkuliahan nyata di pertemuan ke-13 ya, dengan materi resiko dan penilaian risiko. Bagian materi yang akan saya tampilkan adalah saat materi mengenai analisis risiko kualitatif menggunakan matriks risiko. Ya, tahu dari kualitatif dulu. Oke, nah untuk analisis risiko kualitatif itu sebenarnya saya pindah kemana ya? Ke atasnya dulu biar hilang ya. Jadi di sini namanya juga kualitatif, dia menggunakan kata-kata ya untuk menggambarkan besarnya potensi konsekuensi. Ya, ini contoh analisis risiko kualitatif itu matriks risiko. Ya, ini bentuk matriks risiko. Kalau ada yang di sini sudah masuk ke lab penelitian, sudah bikin matriks risiko nggak? Tidak. Oke, harusnya kalau yang betul itu bikin kualitatif aja. Nah, bisa juga nanti semi kualitatif kayak metode RPN, ini materi untuk pekan depan ya. Nah, jadi ini digunakan untuk awal ya. Terus jadi kalau kita mau yang awalnya dulu tahu ini resikonya tinggi atau tidak, kita pakai kualitatif dulu. Nanti untuk menentukan tingginya itu seberapa tinggi itu bisa pakai kualitatif. Kemudian ini juga bisa dilakukan kalau jenisnya memang sesuai. Kalau cuma untuk menganalisis resiko kerja lab ya pakai kualitatif aja kan, kita tidak perlu repot-repot pakai yang kuantitatif gitu. Ya, atau kalau mungkin cuma resiko operasi di pengolahan limbah ya pengolahan limbah gitu. Pengolahan limbah kan biasanya tidak ada resiko kebakaran dan lain-lain ya, tidak terlalu berbahaya, ini bisa juga dipakai. Gitu, pengolahan air limbah maksud saya, bukan limbah, ada limbah dan B3 juga ya, pengolahan air limbah. Nah, kemudian bisa juga kalau tadi ya tidak ada data, ya memang nggak ada data. Dan ini yang sering terjadi di Indonesia itu datanya
agak kurang. Jadi analisis risikonya seringnya adalah kualitatif atau semi kualitatif. Itu. Nah, coba dilihat di sini matriks risiko ini. Jadi baris yang kolom ini konsekuensi ya, kita kasihkan nomor ya 1, 2, 3, 4, 5. Makin nomornya makin besar makin parah ya kan. Namanya boleh kamu ganti, ini kan contoh doang ya. Terus kemudian likelihood ini dari segi kemungkinannya. Kalau jarang di bawah, makin sering di atas ya. Nah ini Bu, apakah matriksnya harus 5 kali 5? Enggak ya, jadi sebenarnya enggak harus. Mungkin kamu akan menemukan contoh, cari di internet yang enggak 5 kali 5. Bu, saya nemu yang likelihoodnya cuman enggak sampai, enggak 5 Bu, enggak ABCD, cuman ABCD. Dia cuman bagi jadi sangat sering gitu, terus kadang-kadang, jarang, sangat belum pernah terjadi atau sangat jarang. Ya memang ada yang seperti itu ya kan, karena ini ada subjektivitasnya ya. Jadi mungkin memang hanya perlu 4 gitu loh. Ini tergantung dengan yang mau dianalisis gitu ya. Bahkan saya pernah menemukan yang membaginya sampai 7. Ini kan ya, wah, makin rumit ya, tapi makin detail hasilnya gitu ya. Nah, lalu yang perlu kamu lihat ini kan, Bu, ini menilai kalau segini low, kalau segini moderate, high, very high itu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah yang paling kiri, pojok kiri bawah itu pasti dimulai dari low, ya enggak? Kan udah jarang, dampaknya insignifikan, berarti low kan? Terus makin horizontal ke kanan, makin sangat tinggi karena sudah dampaknya besar, kejadiannya juga sering. Oke, seperti itu, jadi terus mengisinya. Nanti ini akan kita pakai untuk menilai. Nah, sebelum saya lanjut ke bagaimana kita menilai suatu resiko, ada yang mau ditanyakan? Dari matriks ini kelihatannya aneh mungkin? Ya, oke, silakan, agak keras ya. Ya, bertanya di bagian analisis resiko kualitatif ini kan itu menggunakan matriks resiko ya Bu. Nah, saya ingin bertanya apakah efektif Bu? Karena bisa dilihat tadi kan ini hanya menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan juga tidak ada data yang pasti seperti itu. Apakah efektif? Oke, ya pertanyaan bagus ya. Jadi tadi Raihan nanyanya efektif nggak? Padahal nggak ada angka ya, cuma kata-kata. Nah ini ditentukan dari kamu menentukan level konsekuensi sama level likelihoodnya. Jika yang menganalisis itu menentukan deskripsi konsekuensi sama deskripsi likelihoodnya benar, itu akan efektif. Tapi kalau tidak benar. Saya akan ke slide berikutnya. Ini kebetulan nyambung. Ini contoh. Ini adalah contoh untuk yang level konsekuensi. Tadi kan levelnya 5 level ya. Saya contohkan yang 5 level. Kalau mau dibikin jadi 7, 6, 4, suka-suka kamu. Tapi ini contoh yang 5. Nah, di sini contoh yang 5. Lihat, kamu harus mengkategorikan kamu tuh aspek apa. Kalau aspek safety keamanan manusia maksudnya, pasti beda dong pengelompokan deskripsinya dengan kalau aspek lingkungan. Beda juga dengan aspek finansial, jadi kayak kerugian ekonomi. Nah, jadi kamu harus setepat mungkin, karena ini subjektif ya, sesuai mungkin dengan yang mau dianalisis deskripsi dari konsekuensinya. Ini nama tabel itu consequence descriptor ya. Deskripsinya disesuaikan. Ini contoh. Ya, kalau dari segi safety insignifikan itu kalau cuma perlu pertolongan pertama, deskripsinya gitu. Ya, jadi walaupun nggak ada, terus kalau yang minor itu kita perlu medical treatment di luar P3K ya, mungkin dibawa ke puskesmas atau ke IGD gitu kan ya. Terus yang ketiga, moderate itu adalah lost time injury. Lost time injury itu adalah mau nggak mau pekerjanya itu harus tidak bisa kerja dulu karena memulihkan dari sakit. Misal kamu kecelakaan di lab, dan tidak ya, gara-gara kecelakaan di lab itu kamu nggak bisa kerja di lab 1 minggu, itu berarti masuk ke kategori 3 ya kan? Kalau 4 permanent disability or multiple injury, kalau 5 ya gitu. Ini contoh pengelompokan yang kan berarti walaupun tidak ada angka, tapi ada deskripsi yang mendetail ya kan? Nah, jadi jika deskripsi ini dibuat dengan tepat, maka semestinya ini akan cukup efektif untuk menilai. Nah, tepatnya itu bagaimana? Tergantung dari aktivitas ya, operasi atau proses yang dianalisis resikonya. Kalau yang dianalisis itu lab, ya pasti pembagian 1-5-nya mungkin beda dengan kalau yang kasusnya tadi pengisian tangki gasolin ya kan. Jadi nilai 5 untuk lab itu mungkin beda dengan nilai 5 untuk pengisian tangki gasolin. Ya, tadi mungkin nilai
5-nya sampai jika terjadi ledakan yang menghabiskan aset ya, bukan cuma kemarin tapi ledakan gitu. Tapi kalau dilihat kan kayaknya nggak sampai kayak gitu kan ya. Jadi kalau dilihat nggak sampai ledakan, asal sudah ada sampai 1 meninggal aja sudah level 5 gitu kan. Jadi beda kan, kita sesuaikan dengan yang mau dianalisis. Begitu juga nanti untuk yang likelihood descriptor. Jelas? Oke, kita bisa lanjutkan? Ya. Nah, ini pembuatnya bisa minta bantuan. Nah, ini kamu harus menspesifikkan kasusnya apa. Tentu saja dengan dibaca lagi dan harus tidak dengan satu orang sebaiknya. Diskusi dengan orang lain karena tadi untuk menghindari subjektivitas yang terlalu tinggi. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh yang likelihood table. Ya, ini deskriptornya. Tadi ya, kamu bisa buat agak-agak semi kuantitatif dengan memasukkan angka ya. Kayak gini ya, kejadiannya misalnya kalau rare itu 1 di dalam 10 tahunan lebih ya. Nah, terus sementara kalau sering itu mungkin beberapa kali dalam setahun ya. Ini jadi biar tidak kualitatif banget, kita deskripsikan pula angka-angkanya ya. Nah, ini sekali lagi membuatnya belum tentu akan seperti ini di setiap kasus dengan kasus yang lain ya. Kalau misal tadi menganalisis yang di lab sama yang di industri kimia, mungkin deskripsi sering sama jarangnya itu bakal beda ya enggak? Di industri kimia kalau setiap setahun terjadi sekali itu jadi dianggap sering ya kan? Ya sering banget setahun sekali. Kalau di lab setahun sekali itu belum sering, mungkin baru ya yang likely yang level 4 mungkin kan beda ya, karena di industri lebih ketat, otomatis kecelakaannya lebih jarang. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Makanya deskripsi proses ini harus benar-benar paham apa yang terjadi di situ, benar-benar paham. Semua orang yang terlibat kalau bisa diwawancara. Jadi kamu bisa mendapatkan gambaran, kalau untuk standar aktivitas ini bagaimana saya harus menilai probability dan konsekuensinya, membuat deskriptornya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Bisa lanjut? Kalau untuk standar aktivitas ini bagaimana saya harus menilai probability dan konsekuensinya, membuat deskriptornya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Belum ada? Bisa lanjut? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang risk register dan penilaian risiko. Ya, di sini gini aja deh ya. Kalau kita sudah punya skenario, nanti kita akan merekapitulasi dalam risk register. Nah, di sini kita akan melakukan studi kasus langsung biar kamu paham ya. Register itu kayak list ininya, oke? Nah, kita langsung studi kasus langsung. Nah, jadi kita setiap skenario akan kita nilai berapa likelihood-nya, berapa konsekuensinya. Nih, saya ingin partisipasi aktif dari kalian. Oke, studi kasusnya sederhana kok. Ya, yang ini semua sudah melakukan kan, kamu di praktikum kimia fisika, analisis ya, literasi asam basa, standarisasi larutan. Sudah pernah semuanya? Sudah. Oke, berarti mestinya bisa dibayangkan ya. Kita menggunakan bahan HCl, NaOH dan asam oksal ya. Kita akan ke Excel langsung ya. Skenario apa saja dapat terjadi. Nah, nanti risk registernya ini. Nanti risk registernya ini dulu ya. Nah, nanti ini saya kasih contoh nih ya. Contoh kasusnya adalah chemical splash, percikan. Mungkin kena percikan HCl atau NaOH. Saya kasih contoh, kita masih likelihood-nya C. Kenapa C? Coba dari C itu apa? Ya, C itu possible ya. Possible itu kan mungkin ya. Ya, ini bukan yang ini ya. Ini yang 1 sampai 5 tahun ini kan contoh di industri ya. Dinilainya possible. Ya memang mungkin kan. Ya, kadang-kadang dia gitu kadang-kadang memang kena gitu ya. Ini sebenarnya terserah kamu ya. Ini makanya subjektif ya. Kalau saya hati-hati kok, low unlikely gitu. Saya ceroboh, kalau saya bebo, saya likely. Jadi itu sebenarnya mudah-mudahan enggak ya. Ya itu sebenarnya terserah kamu. Tapi menilai untuk dirimu sendiri, ini pekerjaanmu sendiri ceritanya, mau masuk ke laboratorium ya, mau penelitian. Oke, jadi dinilai C tadi, konsekuensinya dinilai 3. 3 itu apa tadi ya? 3 itu tadi kita nilai adalah moderate ya. Moderate itu tadi ya, kalau di industri mungkin moderate-nya itu kan tadi sampai nggak bisa kerja, tapi kalau di untuk lab kayaknya mungkin geser sedikit ya. Di lab itu insignifikan tuh kalau kamu nggak ngerasa apa-apa ya, cuma nggak nyaman. Kalau perlu persen mungkin minor, kalau moderat itu mungkin perlu dibawa ke MMC gitu kan. Jadi kan beda ya. Ini kamu mengira-kira moderat itu sesuai kan dengan kasusmu gitu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke risk register, kita tuh harus membuat ini dulu yang benar, likelihood table sama consequence table yang betul. Deskripsinya kita fixkan. Kita fixkan sekarang aja yuk. Consequence table yang betul, deskripsinya kita fixkan.
Kita tuliskan sekarang aja. Kalau untuk di kecelakaan, kalau di lab kita kira-kira gimana nih? Kita anggap konsekuensi ya. Kita anggap 1, 2, ini yang paling parah nomor 5 kan ya? Ini untuk lab. Oke. Kira-kira kalau 1 tadi ya tidak perlu diapa-apakan ya, cuci tangan aja beres gitu kan ya? Ya, tidak perlu penanganan. Ya kan bisa aja, cuma kayak kajian aja gitu kan? Oke. Terus yang nomor 2 tadi apa? Kira-kira? Perlu apa yang keras? Pertolongan. Betul. Oke, perlu P3K. Nomor 3. Kira-kira apa? Level berat lagi? Ya dibawa ke klinik mungkin ya, dibawa ke klinik. Ya. Kalau nomor 4 apa berarti? Ya permanen sampai nggak kerja dulu di lab gitu ya. Kerja berhenti beberapa hari gitu misalnya. Nah, kalau 5 yang sampai kematian ya. Nggak gini aja jangan kematian. Kalau di lab itu cacat permanen sudah paling parah sampai kematian. Jadi kan beda kasusnya kalau lab ya. Nah, sementara kalau livelihood ya sama ya levelnya, kan kita punya ABCD gitu kan ya. Nah, paling jarang tuh sebetulnya rare ya. Yang kayak tadi rare bukan sih? Betul rare. Oke, sama kayak tadi ya, ini istilahnya namanya rare. Ini yang paling atas tuh namanya likely ya. Almost ya, benar almost certain. Jadi hampir pasti tuh yang ceroboh. Ini likely gitu kan? Ini kan unlikely ya? Ini apa dari tengah-tengah ya? Oke, ini juga sama, yang ini skalakan dengan dirimu sendiri. Oke, mari kita praktek. Ini Excelnya. Ini sudah. Oke, sekarang siapa yang mau ngomong kira-kira contoh kedua? Apa selain chemical stress bisa apa? Ayo. Alatnya pecah, oke betul. Alat gelas pecah gitu ya. Nah, kalau alat gelas pecah, likelihudmu apa? Berarti apa? Possible ya? Ya, oke possible. Possible. Kalau ada yang mau saya ceroboh, saya nggak ya tadi apa likely ya tadi ya udah likely. Jangan khawatir, saya juga dulu sering gitu misalnya B. Konsekuensinya apa kalau alat gelas pecah? B3K, oke, B3K berarti 2. Oke, nah sekarang resikonya, untuk resiko kita harus balik ke matriks resiko. Ya, berarti tadi C2 nilainya apa ya? C2 moderat. Oke, kita tulis ya, berarti moderat. Nah, moderat. Kalau kita mau menurunkan resikonya, gimana kontrolnya kira-kira? Biar pakai apa? Ada nggak kita bisa menambahkan safeguard apa? Pakai apa? Yang keras. Sarung tangan, betul. Kalau sarung tangan kan nggak perlu B3K kan nanti kan? Iya, itu kan harus beresin aja ya. Oke, jadi apa tadi? Safety glove ya. Nah, kalau gini sekarang kita lihat ya. Jadi penambahan safeguard itu akan mengurangi entah likelihood, entah konsekuensi. Jadi belum tentu mengurangi dua-duanya. Likelihoodnya nggak bisa dikurangi nih. Kamu orangnya ceroboh ya pakai sarung tangan tetap ceroboh. Ya, jadi likelihoodnya tetap B gitu ya. Tapi dampaknya sekarang mungkin jadi 1. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau B1 apa benar ya? Ya berarti dia nggak. Oh karena B-nya udah terlalu ini sih. Sudah terlalu kamu terlalu likely sih. Coba kalau kita ganti ke B deh, misalnya C. Ya. Yang orang-orang normal kan possible aja ya, nggak likely ya. Ya kalau C2 moderat betul kan? Sekarang kalau C1 kok hilang? C1 loh, kan turun ya. Nah, jadi bisa dilihat yang namanya safeguard itu bisa menurunkan resiko, tapi cara menurunkannya ada yang caranya menurunkan likelihood, ada yang caranya menurunkan konsekuensi. Ini kan contoh yang chemical stress juga gitu ya. Kalau di chemical stress, penggunaan Google sama lab code itu dia mengurangi likelihood, salah ya? Tetap ini salah ya, harusnya di C. Ya, C1 tapi ya gitu. Maaf tadi salah, tadi itu typo, saya mau pas contoh dari mana gitu ya. Oke, jadi seperti itu cara contohnya. Oke, satu kali lagi deh,
Atau sudah? Satu lagi apa? Skenario lain? Apa? Terhirup. Yang bisa terhirup apa? HCL. Disengaja itu. Terhirup HCL itu apa ya? Possible paling ya. Kan bukan. Apa likely? Siapa ya? Oke. Konsekuensinya apa kalau menghirup HCl? Ada yang tahu kira-kira? Pusing. Berarti itu konsekuensinya masuk kemana tuh? B3 tuh nggak cukup ya? Dibawa ke kiri. Berarti 3 ya? C3 tuh apa C3? Warna ini kalau high, jadi tolong diperhatikan ya. Kalau ada yang high dan very high itu wajib pakai tambahan safety mission. Kalau enggak, kalau udah modern sebenarnya nggak dikasih safety mission nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya alat buat percaya nggak harus virus safety global secara teori loh ya, karena udah modern. Ya. Oke, berarti apa nih tambahannya biar nggak? Nah, kalau pakai masker, nanti likelihoodnya tetap C, tapi konsekuensinya apa ya? 1, 2, C. 1 ya? Ya, ada 1 ya, kita perlu lagi. Oke. Nah, ini contohnya semuanya adalah mengurangi konsekuensi. Ada nggak sih yang sebenarnya mengurangi likelihood? Ada, tapi nggak ada sebenarnya di sini yang mengurangi likelihood, yaitu kontak. Saya kasih contoh ya, kontak dengan NaOH. Kontak dengan NaOH itu bikin tangan sakit, benar nggak? Iya. Perih kan? Ya, kontak dengan NaOH ini kan misalnya likelihoodnya C juga. Konsekuensinya ini karena tangannya sakit mungkin bisa sampai dibawa ke P3 nggak bisa hilang gitu. Ya, jadi kecuali kalau sakitnya cuma sedikit, ya dihapus hilang gitu ya, disiram air hilang. Nah, ini kalau kita memakai safety gloves, kita akan mengurangi konsekuensinya kan karena nggak kontak dengan NaOH langsung ya, di kontak dengan NaOH maksudnya kontak kulit ya. Jadi di sini ini adalah contoh dari safeguard atau kontrol yang bisa mengurangi likelihood dia menjadi E ya. Ya kan? Nah, jadi ya kan kecuali robek gitu loh Google apa safety glove-nya ya kan, konsekuensinya juga otomatis jadi 1 ya dari sini. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup terus nanti jelasin tugas. Tidak ada? Ada yang mau merangkum tentang analisis kualitatif? Yang berani bisa saya kasih tahu. Gimana? Tidak ada? Ada yang mau merangkum tentang analisis kualitatif? Yang berani bisa saya kasih tahu. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, ya sudah, kalau tidak ada